Halo teman-teman semuanya. Welcome di apa lagi jenenge? Ngalor Ngidul. Ngalor Ngidul itu eh, aku sih bikinnya seperti podcast sih ya. Kalau bisa dibilang podcast ya podcast. Tapi ini konsepnya sih lebih ke kayak kita atau aku ya, pinginnya sih ngobrol bareng, kita apa namanya sama-sama bertukar pikiran. Terus eh, kenapa namanya ngalur ngidul ya? Karena kalau di orang Jawa bilang itu ya, at least di tempatku di Malang itu, kalau orang punya lagi ngobrol nih ya, terus topiknya dari satu ke satu lain, terus dari topik yang satu sampai ke topik yang lainnya gitu tuh, itu namanya ngobrolnya ngalor ngidul, ngomongin ngalor ngidul. Kenapa aku pakai bahasa Indonesia sekarang? Karena aku pingin reach out juga sama orang-orang yang non berbahasa Jawa. Uh, karena males juga sih bikin subtitlenya. Bikin subtitle itu panjang banget. Males sebenarnya. Padahal kerjaannya ya cuma videonya maksudnya cuma berapa menit gitu ya. Tapi pekerjaan subtitlenya itu bisa sampai berapa lama gitu. Hampir setengah jam bisa. Ya itulah karena males. Oke, kenapa ngobrol? Uh, ya karena apa namanya? Kita sekarang lagi di situasi dimana kita nggak bisa keluar-keluar. Kita nggak bisa jalan-jalan kayak dulu. Kita nggak bisa ketemuan sama teman-teman kita demi menjaga kesehatan. Buat teman-teman yang alhamdulillah sudah bisa keluar rumah, sudah bisa kerja lagi, new normal lagi, hebat, salut buat kalian. Tapi please tetap jaga kesehatan ya. Iya, kenapa ngobrol ya? Itu apa namanya, karena aku terutama lagi pandemi sekarang ini juga lagi WFH di Malang. Jadi kesempatan berkomunikasi sama teman-teman itu cuma lewat daring gitu kan, cuma lewat internet. Kadang cuma ngechat, kadang cuma ya sekedar nelpon cuma berapa kali, atau lagi main PUBG atau lagi main Valorant itu kita bisa ngobrol. Cuma kan at least buat aku ngobrol sama teman-teman itu nggak selalu dalam apa namanya topik yang aku kejar gitu. Misalnya aku nggak bisa ngomongin sesuatu yang bikin dia bosen gitu kan. Nah, daripada aku mencari apa namanya aku mencari topik juga buat dia atau dia yang mencari topik buat aku gitu, maksudnya dalam satu percakapan gitu kan. Mending aku nyari orang yang bisa relate sama apa yang aku pingin omongkan gitu. Jadilah mengapa aku bikin ngobrol ngalur ngidul kayak ini. Aku pingin ngomongin banyak-banyak hal trivial juga, dan tentunya apa namanya yang nggak sekedar ngomongin gosip atau ngomongin trending Twitter gitu kan, nggak. Lebih ke hal-hal trivial yang bikin nambah wawasan kita luas. Mungkin kalau kalian pernah tahu, yang terutama yang K-popers nih ya, punyanya J Day 6, How Did I Get Here, itu aku pinginnya kayak gitu sih sebenarnya. Wih, tinggi banget ya. Tinggi banget apa ekspektasinya, ya harus tinggi dong tujuannya. Namanya juga berusaha. The name is also effort, namanya juga berusaha. Iya, karena apa namanya, karena kita bakal ngomongin topik yang banyak, terus dari topik satu ke topik lainnya, rabbit hole gitu. Nah, namanya podcastnya ngalor ngidul. Podcast, entahlah bisa dibilang podcast nggak sih? Oke, nawan total. Warga sebelum ngobrol ke action buat timeline. Oke, buat timelinenya ya. Ini ada kepercayaan aku di sini. Kepercayaan itu apa ya? Skrip. Jadi untuk timelinenya, untuk skit seperti biasa aku tetap upload skit, tapi untuk apa namanya ngobrol ngalor ngidul ini tetap jalan juga. Jadi mungkin aku pinginnya sih
dalam satu minggu itu aku sudah ada upload 2 konten, satu skit, satu ngalor ngidul gitu. Tapi kalau misalnya kerjaan lagi banyak atau apa namanya tiba-tiba ada job desk yang mendadak, mungkin bisa jadi uploadnya seminggu sekali, antara itu skit atau itu ngalor ngidul. Ya semoga saja bisa istiqomah ya, yang penting satu minggu tetap ada satu konten. Em, tapi untuk misalnya kita misalnya kehabisan akal ya, kehabisan skrip ya, bisa juga review soal tren worldwide gitu. Tapi apa namanya tetap tren-tren yang ada apa namanya bisa dijadikan obrolan ya. Bisa jadi eh, berita lokal dan internasional, kayak kemarin itu kan BLM yang lagi rame-rame banget ya. Terus aku bikin komik tuh di Instagramku. Nama komiknya Bio Paulin juga suka makan pangsit. Maksudnya apa namanya kita itu jangan ngelihat orang hanya sekedar dari warna kulitnya aja. Siapa tahu dia juga sama-sama suka makan pangsit kayak kita gitu kan, maksudnya. BLM. BLM maksudnya BLM rasa lokal gitu. Yang nggak tahu Bio Paulin itu apa namanya pemain bola dari Persipura. Dia gede banget, gede tinggi, dan apa namanya mainnya itu yang namanya back ya, itu sudah kayak kita mau ngelawan Titan lah di Shingeki no Kyojin. Gila tinggi banget ya. Untuk ngobrol-ngobrol ini sih aku pinginnya apa namanya kita bisa reach out, bisa bikin komunitas gitu, entah di YouTube community atau di Instagram. I can be reach out in Instagram. Aku bisa dihubungi lewat Instagram. Welcome to DM. Tapi aku memang pinginnya conversation ini fokusnya di YouTube aja. Jadi kalau misalnya udah platformnya di sini gitu, aku pinginnya di sini aja gitu. Jadi rapi gitu. Pinginnya sih. Untuk episode pertama mungkin ya, let's get to know each other. Mari kita kenalan dulu. Kalau buat kenalan sih, aku lebih suka ngobrol soal aku sendiri gitu kan. Kalau misalnya orang-orang itu kadang kalau having conversation, kebanyakan memang sukanya ngomongin dirinya sendiri. Nggak juga sih, ya sebagian orang kayak aku terutama. Let's get to know me, shall we? Kalau kalian tertarik. Lewat MBTI ya, MBTI. Ada yang tahu MBTI? MBTI itu kayak kita dikasih form dan itu akan menunjukkan personality kita masing-masing di secara profesional atau individually, secara personally juga. Dan itu kita dikasih form kan. Nah, kita bakal tahu sifat seperti apa yang kita punya di dalam 16 personality yang ada. Ada ENTJ, INFP, ada ENFP gitu itu kan. E itu extrovert, I itu introvert. Nah, aku dulunya INTJT, introvert yang sebentar aku lihat dulu ya. Diplomat, turbulent advocate, INTJT. Tapi karena di official webpack-nya kita memang harus kita harus retake tesnya selama 6 bulan sekali. Jadi aku retake lagi. Barusan ini aku retake lagi dan ternyata aku berubah. Jadi INFPT, mediator. Aku suka MBTI ini kenapa? Karena kita dikasih form itu berdasarkan psychological data kan. Kita suruh milih kita strongly agree atau strongly disagree. Setuju banget atau nggak setuju banget gitu kan. Ada juga orang-orang yang suka
menilai personality-nya lewat apa namanya, zodiak ya, ya zodiak, zodiak Cina. Misalnya kamu Shio babi ya, kamu pasti pelit. Enggak, sorry. Bukan maksud resis, bukan. Tapi apa namanya? Ada juga yang ngomongin soal dari zodiak. Yang paling sering itu kalau teman-temanku itu zodiak sign, ada water sign, ada earth sign, moon sign, star sign. Ya pokoknya itulah zodiak. Tapi aku bisa dibilang skeptis kalau apa namanya soal zodiak. Yang aku percaya gini, setiap orang kan punya kepribadiannya masing-masing, dan itu bisa dilihat dari apa namanya ilmu psikologi. Dan MBTI 16 personalities ini menggunakan ilmu psikologi yang menggunakan form itu tadi kan. Terus kita masuk, agree, disagree. Sedangkan zodiak yang aku tahu itu hanya dari kita lahir tanggal berapa, jam berapa gitu kan. Ada water sign-nya atau ada apa namanya? Ada sign-signnya pokoknya gitu. Nah, yang aku tahu only based on that. Dasarnya hanya itu. Kita lahir tahun berapa, tanggal berapa. Dan apa namanya? Aku punya temen yang sama-sama ulang tahunnya itu sama, tanggal 10 Desember juga. Tapi kita itu sifatnya beda banget, meskipun sama-sama introvert. Oh enggak juga ya, ya dia extrovert juga sih. Ya yang pasti dia beda banget lah sama aku. Nah itu kan apa namanya, dimana base dasarku skeptis terhadap zodiak itu ada gitu. Makanya aku kalau soal zodiak nggak begitu apa namanya, I don't take it very seriously gitu. Sedangkan MBTI karena apa namanya, dia pun ngomong kan, official websitenya itu sendiri ngomong bahwa kita harus retake lagi setiap 6 bulan sekali. Nah itu apa namanya, memperlihatkan bahwa kita memang berubah, manusia constantly berubah. Dan apa ya, itu wajar sih. Wajar lah, manusia pasti berubah. Dulunya sayang, tapi tiba-tiba enggak. Oke, MBTI. Langsung aja INFP-T, turbulence. Turbulence ini maksudnya aku orangnya agak terombang-ambing gitu, nggak bisa tetap. Makanya aku memang sedikit banyak punya anxiety sih. Gampang gugup kalau misalnya ada kasus yang benar-benar bikin aku apa namanya, gara-gara aku misalnya ada masalah yang gara-gara aku langsung deg-degan gitu. Ya turbulence, anxiety. Mediator personalities are true idealists, always looking for the hint of good in even the worst of people and events, searching for ways to make things better. Mostly true. Jadi mediator itu memang orang yang mindsetnya itu idealis. Dia kalau misalnya udah nggak suka sama sesuatu ya, meskipun majority orang-orang suka gitu misalnya, ya dia nggak akan pernah suka. Take it this way. Ada temanku yang benar-benar passion banget di desain grafis, tapi apa namanya, dia nggak bisa pursue karirnya di desain grafis karena ya satu dan lain hal, dan karena dia pikir mungkin jalan karirnya nggak di sini gitu. Sedangkan aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngerjain sesuatu yang nggak aku suka selama berpuluh-puluh tahun gitu, itu aku nggak suka. Dan aku nggak bisa dipaksa untuk hal itu. Makanya apa namanya, kita sering dibilang idealis. Berapa bulan lalu sih sebenarnya, temanku sempat tanya soal itu. Kamu yakin nggak apa namanya karir di sini gitu? Apa prospek di Indonesia kan kurang bagus gitu juga ngomongnya. Ya memang
ada resikonya. Setiap pilihan karir yang kita bikin ya pasti ada resikonya kan. Antara itu financially atau itu personally, secara personal kita nggak suka tapi ya secara finansial bagus misalnya, ya bisa aja. Tapi aku nggak bisa, meskipun financially bagus gitu ya terus aku disuruh jadi misalkan apa ya, nggak aku suka ya, disuruh akunting misalnya. Ada berapa bulan, 3-6 bulan gitu tak tinggal paling. Oke, true idealist, always looking for the hint of good. Kita selalu melihat orang itu di kualitas terbaiknya. Aku sering banget sih orang ya datang dan pergi gitu. Ya memang itulah hidup kan, orang datang dan pergi. Tapi aku nggak bisa ngelihat bahwa seseorang itu dinilai hanya dari satu kejahatannya saja, hanya dinilai dari satu keburukannya saja. Itu enggak. Aku selalu melihat bahwa orang pasti punya berlian kecil di dalam lumpur yang ada di sekujur tubuhnya. Pasti ada satu berlian kecil yang ada di dalam hatinya, di nuraninya. Termasuk juga buat para convicts atau orang-orang yang terdakwa misalnya, itu ya nggak semuanya orang pasti buruk kan gitu. Always looking hint of good, pasti ada bagusnya orang itu. Searching for ways to make things better. Alright. While they may be perceived as calm, reserved, or even shy, mediators have inner flame and passion that can truly shine. This can be true. Seperti yang aku bilang tadi soal karir misalnya ya. Sorry. Passion itu ya memang pilihan karir itu berangkat dari passionku. Kalau misalnya ya aku passionnya misalnya aku suka ngitung-ngitung, ya pasti aku jadi akuntan. Kalau misalnya aku sukanya jadi passionku di fotografi, ya I will pursue a photography career. Tentu saja dengan melihat prospek kerja yang ada di Indonesia kan ya. Itu tetap. Comprising just 4% of the populations. The risk of feeling of misunderstood is unfortunately high for the mediator personality type. Comprising just 4% of the population. Cuma 4% di seluruh dunia. Yang pertama tadi, INTJ, ya. Itu malah lebih dikit lagi loh. Cuma 2 atau 1% gitu di seluruh populasi dunia. The risk of feeling misunderstood is unfortunately high. Ya, kadang suka aku mau ngomong kayak gini gitu, tapi orang nangkepnya kayak gini gitu. Pernah nonton nggak film PK? Bukan penjahat, bukan PK, film India tapi bagus banget. Dia mendebunk konsep tentang ketuhanan. Wih, keren banget tuh. Nah, dia itu sempat ngomong kayak gini. Dia kan alien nih, yang tokoh utamanya nih. Dia tuh bilang gini, aku kalau misalnya di planetku itu sudah nggak ngomong-ngomongan lagi, maksudnya tidak secara verbal kita ngomong lagi, enggak. Komunikasinya itu lewat komunikasinya itu lewat pikiran. Kalau kita lewat pikiran, maksud yang ada di dalam pikiran kita itu langsung ke orang lain gitu kan. Maksudnya tidak ada filter dari otak ke mulut gitu kan, masih difilter gitu kan. Aku maksudnya kayak gini tapi keluarnya kayak gini gitu. Terus orang yang nangkep juga misunderstood, salah nangkep atas omongan kita. Sedangkan kalau melalui pikiran sama pikiran gitu misalnya, kayak Bluetooth connection tuh. Keren banget. Jadi tidak ada yang terfilter. Kalau kita maksud A ya udah A, kalau kita maksud B ya udah B. Keren itu. Yang ini juga
konsep seperti ini juga apa namanya digadang sama Gundam Double O animenya. Itu bagus banget itu sebenarnya. Setsuna itu sudah nggak berkomunikasinya tuh sudah nggak lewat mulut lagi, udah lewat pikiran dia. Dan dia bilang gini, kalau misalnya semua orang memiliki pemahaman yang sama, maksudnya berkomunikasi, maksudnya gini, jika semua manusia saling mengerti, itu kita pasti tidak akan merasakan yang namanya perang. Setsuna ini kan anak yang diambil saat perang gitu ya, dari kecil, terus dia dilatih menjadi senjata bagi teroris. Ujian paling pertama mereka yaitu membunuh orang tua mereka. Keren banget itu. Itu sebenarnya diambil dari kisah nyata loh. Kisah nyatanya anak-anak ISIS atau Al-Qaeda gitu. Itu kan tahun 2000 berapa gitu kan ya, sebelum ada ISIS kayaknya. Al-Qaeda berarti ya. Ya itu. Nah, karena waktu itu si Setsuna nggak tahu apa yang ada di pihak mana yang benar, pihak mana yang salah. Dia cuma diperalat, dia cuma diakali sama apa terorisnya. Oh ya, balik lagi ke omongan itu tadi. Kalau manusia saling mengerti, kita pasti tidak akan merasakan yang namanya perang. Nah, quote unquote saling mengerti ini powerful banget sebenarnya. Saling mengerti itu kan tidak lagi apa namanya, bukan hanya kamu ngerti nggak apa yang diomongin gitu, kamu nangkep nggak apa yang diomongin, bukan hanya nangkep tapi ngerti, paham apa yang dia maksud secara verbal, bukan hanya secara verbal tapi secara perasaan, secara mental. Kita klik gitu. Kalau orang-orang sekarang itu kan ngomongnya kita lagi klik, in the vibe. Wah, tuh keren banget tuh. Yes, we are seringkali salah tangkap sama orang-orang. But when they find like-minded people to spend their time with, the harmony they feel will be a fountain of joy and inspiration. Yang aku tadi bilang. Kalau kita saling ketemu sama orang yang memiliki mindset yang sama seperti kita, sama-sama INFPT, dan kita misalnya lagi ngomongin satu topik dan klik banget, wah itu nggak akan selesai itu omongannya. Aku punya teman beberapa ya, apa namanya, nggak semua teman tuh ngerti apa yang kita omongin gitu kan. Misalnya meskipun bahkan sahabat terdekat kita, kalau misalnya ngomongin sesuatu misalnya kan, ada saatnya kita nggak ngerti atau bahkan dia yang nggak ngerti gitu. Jadi misalkan kita dalam conversation ya, setelah itu dia ngomong panjang lebar gitu, tapi aku nggak tertarik, ya udah aku buka Instagram, saya nge-scroll lagi, terus dia setelah saya ngomong hah apa gitu, oh gitu, ya gitu doang responnya, ya cuma biasa-biasa aja. Sedangkan kalau misalnya seorang INFP itu klik sama orang lain saat dia dalam satu topik, wah itu nggak akan selesai omongannya. Yang namanya HP paling udah ditaruh di saku atau di mana gitu. Karena memang seperti itu. Tapi memang akhir-akhir ini aku selalu, ya sudah sebenarnya dari dulu sih, aku selalu mati diriku kalau misalnya dalam sebuah conversation sama temen, aku nggak akan lihat timeline, aku nggak akan lihat HP. Aku takut offending. Jadi misalnya dia lagi ngomong gitu, terus aku lihat HP, soalnya aku merasa begitu. Atau kalian sama-sama merasa begitu? Kalau lagi omong-omongan seru-serunya gitu kan, kita ngomong seru banget gitu, tapi lawan bicara kita merasa nggak tertarik gitu, ya kita ya nggak tertarik juga ngomong. Ya udah, setelah itu topiknya hilang deh. Dan kalau misalnya itu soal percakapan yang kualitatif gitu, yang kualitas banget, sayang banget kan Pak, jika apa namanya, percakapan itu
tinggal lalu seperti seperti itu, tinggal lalu saja gitu, ya udah hilang, sayang sekali kan. Karena ini panjang banget ya, kita skip aja. Kalau kalian dengar suara kereta barusan, sorry ya. Rumahku dekatnya stasiun, jadinya kalau misalnya apa namanya, occasionally jam-jam segini, jam setengah 9, jam 9 itu pasti ada kereta lewat. Entah kenapa ya, kalau kereta lewat itu selalu belnya dibunyiin gitu. Ngeng. Ya kalau di setiap apa namanya, nyampe stasiun sih. Ini ada highlight ya. Mediators have a talent for self-expression, revealing their beauty and their secrets through metaphors and fictional characters. Iya, aku sering kayak gini. Kalau aku ngomong gitu itu aku suka ngibarat-ngibaratin gitu. Misalnya aku lagi ngomong soal apa ya yang barusan diomongin ya. Soal investasi kayaknya ya. Nah, investasi ke seseorang gitu misalnya. Jadi ada lagunya Didi Kempot, Suka Teki. Tak cari dulu ya nganu nih liriknya. Dari MBTI ke Suka Teki loh, ya apa iki? Keren banget kan. Ngalor ngidul iki. Um, tak tandur pari, jebol tukule, malah suka teki. Jadi sempat waktu pandemi itu kan teman-temanku yang apa punya investment lagi loss banget, loss banyak gitu ya kan. Terus aku ngomong ke dia, kayak suka teki ya. Apaan suka teki gitu? Suka teki itu rumput, rumput buat makannya ternak. Jadi di liriknya Didi Kempot itu dia bilang, aku nanam padi, pinginnya itu keluarnya itu beras gitu, pinginnya keluarnya itu butiran-butiran beras yang banyak itu terus dipanen gitu. Yang panen malah rumput, rumput liar. Nanamnya padi, yang keluar malah rumput liar. Jadi nanam banyak ya, kita invest banyak banget, tapi keluarnya cuma sedikit gitu, tapi nggak seberapa dapatnya gitu kan. Ya memang investment nggak semuanya bakal untung, nggak, pasti ada ruginya, ada apa namanya saat kita itu ya rugi, saat kita modalnya sama dapatnya itu nggak seberapa, pasti kan ada. Nah, waktu aku ngomong kayak gitu itu ya aku apa namanya, aku metaforkan gitu, aku ibaratkan gitu, wah ibaratnya kayak suka teki ya gitu. Aku sempat kerja di Jakarta kan, terus ada temanku satu orang Surabaya, aku tau yang orang Malang, ya makanya aku jelasin apa itu suka teki gitu, dia nggak ngerti maksudnya.